Selamat pagi Bu Agus. Selamat pagi Bu Yulas. Bu Agus, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya baik-baik saja, senang. Soalnya ngelihat lipstiknya Bu Yulas itu cetar membahana. Jadinya ada energi cetar yang datang. Waduh, saya senang sekali loh. Cuman gara-gara lipstik saya aja Ibu jadi dapatnya energi. Iya benar, tadinya saya dagdikdukser soalnya Bu Yulas mau datang ini. Jadinya kan apa yang saya siapkan gitu. Tapi setelah melihat lipstik yang cetar jadinya Ya, untung saya pakai lipstik yang ini ya. Iya, jadi cuma gara-gara lipstik sangat membantu ya Bu Agus ya. Ya betul betul. Supaya Ibu fokus, tarik nafas dulu yuk, bareng-bareng yuk, tarik nafas. Hembuskan. Sudah tenang? Sudah. Oke. Sudah siap ya? Oke, siap. Bu Agus, kita kan mau coaching nih. Bu Agus kan mau melaksanakan coaching nih sama Bu Mutiara. Ya. Kira-kira kompetensi yang mana yang pengen Bu Agus kembangkan? Yang pengen saya kembangkan di sini sebenarnya tentang present dan atau hadir penuh. Susah sekali saya bilang present tuh Bu Yulas, mending hadir penuh aja. Hadir penuh dan bertanya berbobot, pertanyaan berbobot. Saya karena susah sekali saya menyusun pertanyaan. Benar, apalagi coachingnya itu Bu Mutiara. Saya harus tanya apa? Saya berpikir begitu. Oh iya. Berarti yang ingin Ibu kembangkan itu pada kompetensi bertanya yang berbobot, yaitu pertanyaan terbuka, juga tentang present. Jadi kalau tentang ini nih, tentang present ini, kenapa Ibu pengen diamati di bagian di kompetensi ini? Karena gini Bu Yula, saya itu memang biasanya mendengarkan aktif, benar saya mendengarkan aktif. Kalau hadir penuh itu rasanya saya kurang Bu Yulas. Lalat aja nyamuk di depan saya bisa lewat di depan saya ada lalat, saya bisa begini, enggak tahu nanti coachingnya bilang apa, saya sudah nggak bisa fokus gitu Bu Yulas. Soalnya memang benar sih saya di depan layar begini, tapi nggak tahu jiwa saya kemana. Oh gitu. Jadi prihatin, Bu. Ya memang sih saya memprihatinkan. Itu baru lalat, nanti kalau kebo yang lewat gimana? Mungkin saya ngikutin kebunnya lewat. Bu. Ya pasti Ibu lari dong, Bu. Ngapain? Kan takut. Oh iya, berarti Ibu susah fokus berarti ya? Betul, susah fokus. Memang saya ada, tapi fokus saya nggak ada gitu. Nah, itu dah. Ibu memang ada. Saya ada, fokusnya nggak ada, badannya ada, pikirannya kemana-mana gitu. Iya, berarti padahal sebenarnya fokus hadir penuh ini penting banget, Bu. Jadi kalau misalnya nanti pada saat coaching-nya sedang bergebu-gebu menceritakan permasalahannya, tapi Ibu malah ngelihat lalat lewat, lah bahaya. Jadinya yang Ibu catat kata kuncinya nanti apa? Lalat. Iya. Ya, itu dah, Bu. Oke deh, Bu. Jadi kira-kira bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Tadi kan Ibu bilang mau mengembangkan teknik bertanya terbuka sama present. Gimana penilaian Ibu? Penilaian saya terhadap diri sendiri sih di present dan pertanyaan terbuka. Yang present adalah sudah saya sampaikan tadi. Maaf lepotan. Memang sangat-sangat kurang, Bu. Saya di present itu hadir penuh itu memang sangat kurang. Sering saya bilang sama teman-teman, kalau saya mengikuti webinar, sama Fasil, sama instruktur, saya memang hadir di situ, tapi tak tahu pikiran saya kemana-mana untuk berusaha menghadirkan itu, hadir penuh itu perlu tenang, mungkin Bu, perlu memang fokus dengan lawan bicara, mungkin seperti itu harusnya saya, Bu. Dan yang kedua, membuat pertanyaan terbuka, karena mungkin saya jurusannya memang matematika, nggak biasa bertanya dengan banyak kata-kata gitu, kosakata memang saya sangat kurang. Jadinya saya ingin di sini belajar lagi bagaimana menyampaikan pertanyaan terbuka kepada
Koci, agar Koci itu juga enggak bingung jawabnya, paling jawabnya, "Oh iya, oh tidak," biar nggak begitu. Dan saya juga sering, mungkin, nah begitu, karena saya bingung nanyanya apa ini sekarang saya tanya, karena saya berpikir jadinya masih loading, "Oh mungkin," nah saya paling sering bilang begitu, Ibu. Oh iya, jadi saya jadi prihatin dengar ceritanya Bu Agus ya, Bu Agus. Kalau tentang present itu kan maksudnya terus kalau webinar, pemikiran Ibu kemana? Fokusnya kemana? Itu dah setengah di webinar, bisa setengah di mana-mana. Oh, yang paling sering saya pikirkan, nanti saya ngapain ya gitu. Misalnya sekarang saya ngomong sama Bu Yulas ini. Oh, ini Bu Yulas. Oh, nanti ngapain ya setelah ini gitu. Sering saya begitu Bu Yulas. Sebenarnya Mata itu saya dah, kelebihan loh, Bu. kok Dalam bisa? satu waktu yang sama, Ibu bisa memikirkan 2 hal. Sebenarnya saya aja nggak bisa pecah konsentrasi orangnya. Ya udah kalau saya fokus coaching, ya coaching. Saya nggak bisa nih sambil pikirin yang besok, yang sekarang, yang apalagi yang entar, Bu. Itu sebenarnya kelebihan, hanya saja mungkin itu kurang diasah lagi. Asah lagi aja, Bu. Nanti supaya Ibu bisa fokus ke sini, kemudian Ibu juga bisa fokus ke sana. Fokusnya 2 arah, luar biasa. Siapa tahu nanti Ibu bisa coaching sambil masak. Sering kalau melakukan pekerjaan rumah itu saya sering double, Bu, benar. Misalnya, saya lagi masak nasi gitu sambil masak sayur. Kalau masak nasi kan tinggal celak ngecuk itu sudah selesai. Masak sayur, masak sambal sambil cuci piring gitu. Jemur baju gitu sambil nyetrika gitu. Keren kan? Kan itu sebenarnya keren, Bu. Tapi maksimalkan. Maksudnya jangan fokusnya satu nih, setengah ke sini, setengah ke sana, jangan gitu. Maksimalkan dia supaya bisa satu full fokus ke sini, satu full fokus ke sana, seperti itu pasti jadi lebih keren. Jadi Ibu bisa coaching orang sambil rencana untuk entar nanti itu bisa terjadi gitu, bisa tersusun seperti itu ya. Kalau bisa, kalau enggak ya fokus satu aja. Kemudian untuk merangkai pertanyaan, iya sih, karena Ibu kan guru matematika ya. Kalau matematika itu kan ilmu pasti ya. Iya benar. Saya terkadang sama guru matematika, sama guru bahasa Indonesia itu kalau matematika 1+1 ya 2. Gitu kan ya. Kalau guru bahasa Indonesia di siang hari yang penuh semangat ini dengan mentari, seperti itu. Jadi ya memang profesi mempengaruhi cara kita berpikir, pola hidup kita, kosakata kita, seperti itu. Jadi sudah mencoba belum, Bu, gimana caranya? Aduh, gimana ya caranya supaya saya ini lebih banyak kosakata pertanyaan terbukanya. Gimana, Bu? Sudah berusaha untuk apa usaha yang sudah Ibu lakukan? Sudah mencoba semenjak di pendidikan guru penggerak kan sering membuat aksi nyata, sering membuat refleksi. Nah, di membuat refleksi itu saya sering dikomentari sama fasilitator, "Bu Agus, ini benang merahnya di mana? Kok ngelantur ngalor ngidul?" gitu. Karena memang saya kata-kata kurang. Akhirnya saya mencoba. Bagus. Bagus terpental. Belajar membaca, bukan sih belajar maaf. Ya, menyenangi aktivitas membaca dengan meminjam buku di perpustakaan, terus mencari referensi-referensi yang memang untuk pendidikan. Jadi kosakata lebih bagus. Saya tuh benar-benar bingung dengan hal-hal yang baru. Misalnya kalau dulu kan dibilang kerjasama, sekarang diubah jadi kolaborasi gitu misalnya. Kalau dulu dibilang ulangan, ujian, sekarang asesmen yang seperti itu. Jadinya saya banyak-banyak sekali belajar tentang kosakata dan syukurnya kami dari CGP berkelompok berempat, ada Pak Putra, Pak Edi, Bu Sanji, mereka memang basisnya bahasa, jadinya saya bisa belajar banyak juga pada mereka gitu, Ibu. Usaha yang saya lakukan, tapi masih aja sih saya kurang kosakata, ngomong aja karuan
nggak begitu gini, masih belepotan. Makanya saya aja yang dengar kata-kata saya sekarang kadang nggak paham apa sih yang saya bilang ini. Ya, Bu, saya mengapresiasi usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan. Ya, memang sih, Bu, ya, kalau sekarang itu banyak kosakata yang berubah, kerjasama, kolaborasi, tapi ya jangan sampai kita sebagai manusia itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai seperti dinosaurus karena dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman jadinya punah, begitu, Bu, ya. Oke, Oke, siap. jadi dapat saya simpulkan bahwa Ibu ingin disupervisi pada kompetensi bertanya dan present, kemudian pada bagian identifikasi ya, Bu Agus ya? Ya. Oke, siap. Bu Agus sudah siap? Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Ibu. Oke deh, silakan. Silakan Bu Mut, Bu Agus. Saya izin mematikan kamera ya. Oke. Semoga lancar. Halo Bu Agus. Halo Bu Mutiara, kita berjumpa lagi. Seneng loh rasanya ketemu sama Bu Agus nih. Iya loh, benar. Rasanya saya ngelihat Bu Mutiara tuh refleksi cermin saya 10 tahun yang lalu. Kok gitu? Apakah dengan rambut dengan penuh kesyinian ini? Rambut-rambut yang eksotis, Inilah, memesona. rambut Michael P. Aset Luar itu, biasa. Oke, Happy loh gimana? saya, padahal saya lagi gundah gulana ini. Kenapa Bu Mutiara? Kok gundah? Jadi gini, ya biasalah Bu Agus nih kalau masalah di sekolah nih bikin saya aduh jegala gundah gulana, bikin bad mood aja bawaannya. Itulah susah lah mengungkapkannya dengan kata-kata. Saya sedih. Bu Mutiaranya nangis tapi kok saya jadinya Jadi gini, walaupun saya galau sebenarnya, tapi saya ingin mencoba selalu happy, pengen senyum gitu loh. Artinya seperti yang dibilang sama Bu Lia, yoga ketawa, senyum-senyum aja kayak orang gila. keren. Jadi gini Bu Agus, saya ini kan ya artinya di sekolah itu punya program. Jadi ada program literasi nih namanya literasi mendongeng, dan itu sudah jalan selama kurang lebih 1 tahun. Nah 1 tahun pelajaran ini full jadinya saya ngambil, cuman kemarin memang sempat kepotong-potong karena kan artinya kita lagi PTM terbatas, habis dipotong sama kegiatan seperti itu. Cuman ini programnya memang jalan gitu, cuman masalahnya ini kan tahun ajaran baru nih. Nah, dan saya sudah sempat koordinasikan sama Bapak Kepala Sekolah terkait program yang akan jalani di tahun ajaran baru, karena kan udah mepet nih waktunya, udah minggu depan udah mulai masuk. Jadi ditanya nih, Bu Mutiara nih programnya gimana? Mau dijalankan lagi atau enggak? Seperti itu. Nah kan saya jawab, karena kan memang progresnya bagus, ya saya lanjutkan, apalagi animo dari siswa saya itu memang luar biasa sekali, khususnya nih anak-anak kelas 1, 2, 3 nih yang senang mendongeng. Itu luar biasa sekali. Jadinya kan saya pengen lanjut, tapi nah setelah saya evaluasi nih di kegiatan artinya kegiatan program saya ini, saya kurang mendapat dukungan loh dari teman-teman. Jadi kayak saya sibuk gitu sendiri, kerja gitu sendiri. Jadinya kalau misalnya ini saya ngumpulin murid saya ngumpul, jadi saya sendiri aja di situ. Bayangkan Bu Agus, saya menghandle itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kan keteteran juga. Ya, namanya anak-anak gitu kan kita nggak bisa handle sendiri, pasti ada aja yang cuap-cuap gitu, atau ya bahkan ada yang main, bercanda gitu kan, jadinya programnya nggak bisa jalan, terganggulah temennya yang di depan, seperti itu. Ya. Segalau sekali kok gimana nih ya, programnya padahal udah deket mau jalan, karena kan memang tahun ajaran baru langsung jalan gitu, karena kan itu mau saya jadikan program unggulan sekolah kita gitu loh, untuk literasinya. Wah,
kompleks ya Bu Mutiara. Dari yang saya simak tadi, Bu Mutiara tuh punya program literasi, sudah ditanya sama Pak Kepala Sekolah, ini jalan apa enggak nih programnya, mau dilanjutkan apa enggak nih, udah mau tahu jalan baru. Tapi Bu Mutiara galau, teman-temanku nggak ada yang ikut, saya sendiri yang yang mengkoordinir semua murid 1 sampai 6. Jadi inti masalahnya di sini adalah kurangnya dukungan yang dibilang Bu Mutiara dari teman. Nah, sekarang kan kita ngobrol nih karena kita keseringan ngegosip dan curhat-curhatan. Apa sih tujuannya nih Bu Mutiara dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan kita hari ini sih saya pengennya ya, artinya mendapatkan secercah harapan, inspirasi gitulah. Saya kan pengennya nih, tujuan saya ingin jalan nih programnya, gimana sih caranya biar bisa saya dapat dukungan gitu loh dari teman-teman, biar nggak sendiri. Berat banget loh Bu Agus, bayangkan, nah itu program mendongeng, ada alat yang kita gunakan kan, kayak kita bawa speaker, bawa mic, rempong dah saya sendiri, capek deh saya sendiri, cuap saya sendiri kayak gitu. Jadi teman-teman gitu dah, artinya oh ya udah sama kamu di kelas ya, aku ke ruang guru aja, diam di situ kayak gitu. Jadi sendiri benar-benar sendiri, susah, harus dicari lagi. Kalau kita minta tolong untuk dokumentasi harus cari dulu, kan otomatis waktu kan terbuang. Iya, betul. Ini nggak maksimal kan, sedangkan waktu kita literasi itu cuma 1 jam. Gitu. Betul sekali. Tega sekali. Tega sekali. Teganya bener. Teganya pada diriku. Sampai kelas 6. Bawa pikir sendiri, ngomong sendiri. Betul, begitulah keadaannya Bu Agus. Cuma yang menguatkan saya itu ekspresi anak-anak. Jadi betul. Setiap mendongeng, artinya saya yang mendongeng atau temannya yang mendongeng, mereka itu pasti gini. Apalagi pada saat mendongeng saya tuh menirukan karakter-karakter kayak gitu tuh. Mereka seneng. Itulah yang menguatkan saya, jadinya cuap-cuap di depan gitu, ngajak mereka mendongeng itu nggak kerasa walaupun sendiri gitu. Gimana caranya biar suasana itu tetap menyenangkan, seperti itu. Nah, betul sekali Bu Mutiara. Nah, di sini tujuannya tadi ada solusi lah dari masalah dah saya bilang yang Bu Mutiara hadapi. Saya sebenarnya pengen tahu nih, karena programnya mendongeng kan, saya juga jadi tertarik. Kalau dulu saya di sekolah pakai Mesatwa Bali, ternyata banyak juga potensi anak-anak yang ke Mesatwa Bali gitu. Saya ingin mengetahui nih, Bu Mutiara terbersit, kan dulu sudah pernah ada program nih, sekarang kok terbersit bisa punya program mendongeng gitu loh Bu Mutiara. Awalnya gimana sih Bu Mutiara? Kok bisa sih terbersit begitu? Gini loh ceritanya. Jadi dulu kan saya pernah dapat pelatihan literasi dari Balai Bahasa. Jadi saya itu diajak mendongeng. Nah, di situ diajak mendongeng. Ini saya tertarik karena memang saya senang mendongeng. Kebetulan saya juga punya anak-anak kecil di rumah. Tiap malam tuh didongengin, dongeng yang bohong-bohongan gitu loh, bikin cerita. Keren. Bikin cerita seketika itu langsung diceritain walaupun bohong gitu ceritanya. Pengantar tidurnya mereka. Terus pada saat saya pertama kali masuk, ini ada kegiatan literasi kan gitu awalnya nih, ada kegiatan literasi. Cuma kegiatan literasinya nggak maksimal, paling biasanya di kelas aja kan, 15 menit sebelum mulai kegiatan pembelajaran kayak gitu nih. Tapi kalau untuk mereka membaca buku, kebetulan di sekolah saya itu nggak punya perpustakaan. Jadi buku-buku itu biasanya kan buku-buku itu ditaruh di ruang kepala sekolah. Ya kalau anak-anak kan segan gitu loh masuk ke ruang kepala sekolah untuk minjam buku, meskipun diizinkan, kan memang dibolehkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Cuma kan ada Bapak Kepala Sekolah, mereka takut untuk masuk ke ruangan itu. Kita belum punya perpustakaan. Jadi gimana nih biar kegiatan literasi bisa jalan selain yang ada di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Akhirnya saya minta izin sama Bapak Kepala Sekolah, kebetulan saya suka dongeng. Jadi kan flashback lagi nih, kita ngajar siapa? Kan anak-anak ini basicnya suka dongeng, mereka suka cerita. Jadi saya ambillah dongeng ini jadi program dan diizinkan sama Bapak Kepala Sekolahnya. Wih, keren. Yang saya bisa tangkap di sini, Bu Mutiara, bagus sekali kan, tidak semua ya guru itu senang mendongeng gitu.
saya juga jadi terapresiasi nih, termotivasi dari Bu Mutiara karena yang pertama Bu Mutiara tadi bilang suka dongeng. Intinya dari awal dari diri sendiri Bu Mutiara itu suka dongeng. Yang kedua memang ada pelatihan literasi dari Balai Bahasa yang pernah mengajarkan Bu Mutiara untuk mendongeng. Yang ketiga itu sekolahnya tidak punya perpus, anak-anak minjem buku masih di ruang guru, jadinya segan. Daripada dia segan minjem buku ke ruang guru, ya kita buat program mendongeng di halaman. Itu mungkin membuat literasi seperti itu. Wah, keren sekali Bu Mutiara. Nah, ini kan programnya sudah pernah Bu Mutiara lakukan. Terus mau dilanjutkan lagi sekarang, seperti itu. Mungkin nah, di sini saya mau tanya, ini kan biar programnya lancar lagi, apa sih yang Bu Mutiara bisa lakukan setelah tahun ajaran baru ini? Mungkin yang terbersit di pikiran Bu Mutiara gitu. Apa sih yang bisa dilakukan ke depannya? Untuk kedepannya sih pengennya saya lakukan yang pertama koordinasi dulu sama kepala sekolah. Jadinya kan memang program ini memang fix akan jalan lagi kayak gitu. Yang kedua yang saya akan lakukan maunya sih saya komunikasi lagi sama teman-teman rekan sejawat di sekolah. Jadi penting loh kegiatan ini untuk dilakukan dan anak-anak pun excited untuk program ini ya didukung lah gitu. Ya walaupun tidak mendukung artinya dalam arti hadir penuh di situ setiap kali kegiatan, setidaknya ya berdirilah, lihat-lihatlah situasi gitu, karena kan nggak bisa sendirilah saya ngendel 6 kelas sekaligus, itu paling enggak lah ada 2-3 orang yang membantu gitu, walaupun enggak semua teman mungkin hadir di ruangan itu pada saat itu, karena kan saya pahami juga kan pasti ada kesibukan lain kita sebagai guru, karena ada tanggung jawab lain yang diberikan, seperti itu sih maunya, sehingga program dapat jalan. Lalu harapannya lagi ya pengennya untuk gininya, sarana prasarananya, karena gini, di sekolah juga kan ruangannya terbatas tuh. Di sekolah kan 6 kelas saya jadikan 1, biasanya kan 2 kelas saya buka, jadinya kita duduk lesehan. Gitu. Jadi duduk lesehan, kadang-kadang saya di tengah, kadang-kadang di depan, artinya biar anak-anak bisa melihat kayak gitu. Jadi nanti gimana ya ngaturnya, terutama 2 kelas yang sering saya gunakan itu, gimana ngaturnya nanti biar bisa mendukung kegiatan yang ada. Artinya bagaimana sih caranya memposisikan, karena kan itu geser-geser bangku, segala macam kan pasti rempong dan ngabisin waktu kan. Gimana nanti caranya biar ruangan itu bisa mendukung kegiatannya. Seperti itu, Bu Agus. Oke. Nah, rencananya sudah bagus juga. Tadi Bu Mutiara sudah menyampaikan adanya koordinasi dengan rekan guru. Biar nggak saya aja sendiri yang kerja, bantu dong, walaupun nggak semua. 1-2 orang aja boleh. Nah, di sana juga Bu Mutiara membilang ada kata kunci yang saya dapat ambil, komunikasi. Bahwa mengkomunikasikan apa yang akan kita lakukan kepada rekan-rekan guru seperti itu. Dan yang ketiga yang saya dapat ambil di sini adalah sarana prasarana. Dua kelasnya dibuka, terus anak-anak bisa duduk lesehan. Nah, Bu Mutiara, yang ingin saya tanyakan di sini, Bu Mutiara ini kan membuka ruang kelas nih, habis itu nanti anak-anak bisa duduk lesehan. Siapa saja sih yang Bu Mutiara bisa ajak ini untuk menjadikan ruang kelas ini sebagai tempat mendongeng yang nyaman untuk anak-anak? Oke, ini saya berpikir nih. Yang bisa saya ajak mungkin gini ya, guru kelasnya, karena kan kebetulan nih mepet ruang kelas saya, artinya saya wali kelas di satu ruang, yang lagi satu nih teman saya. Jadi mungkin nanti nih bisa koordinasi nih sama teman-teman saya. Jadi gimana nanti setiap hari, kan saya mendongengnya itu setiap hari Jumat. Jadi tiap hari Jumat itu dikondisikan, artinya kelasnya sebelum dibuka, kelasnya masing-masing itu artinya buat suasana baru lah. Dari meja biasanya, atau memang dikondisikan mejanya sehingga nanti tidak terlalu ribet pada saat menggunakannya untuk kegiatan mendongeng. Seperti itu kayaknya nanti. Karena lumayan banyak loh juga muridnya, jadi mejanya banyak. Ya, baik Bu Mutiara. Berarti di sini nanti Bu Mutiara mau mengkomunikasikan dengan rekan guru yang sefrekuensi atau yang
yang deket dengan kelas Bu Mutiara, nanti kelasnya dibuka, dirapikan meja-mejanya, dibuat tempat lesehan untuk menjadikan tempat mendongeng gitu Bu Mutiara ya, kalau tidak salah. Nah, di sini siapa yang Bu Mutiara bisa manfaatkan mungkin, atau bisa minta bantuannya, atau sistem mendongengnya itu bagaimana? Atau guru-guru kah yang mendongeng nanti di depan, atau Bu Mutiara sendiri yang mendongeng, atau mungkin anak-anak dari kelas berapa mendongengnya? Gimana sih sistem mendongengnya di sekolah Ibu Mutiara? Kalau sistem mendongengnya sih, kalau pas awal-awal kemarin, biasanya kan saya pancing dulu, jadinya saya yang mendongeng dulu, saya contohkan, yang begini loh mendongeng. Saya pakailah cerita-cerita anak-anak, tapi yang nggak panjang, yang pendek-pendek aja ceritanya, jadi biar bisa gampang masuk, artinya mereka biar bisa nangkep gitu loh. Kalau terlalu panjang takutnya nggak nangkep. Nah, setelah saya mendongeng, ini kan saya memberikan stimulus nih, bawa cerita. Jadi, kegiatan selanjutnya udah mulai nih anak-anak sendiri yang bawa cerita. Tapi walaupun mereka mungkin belum bisa sepenuhnya mengekspresikan ya, artinya belum bisa meniru mimik seperti itu, tapi mereka sudah let it flow lah, artinya sudah nyaman membawakan ceritanya yang dibawa dari rumah seperti itu. Tapi angan-angan saya nih, saya pengen lo kolaborasi sama siapa gitu, mungkin teman kita di Peta, mungkin nanti kayak Pak Putra gitu, yang dewanya literasi, maunya undang gitu sekali ke sekolah, ajak mendongeng, kan beliau suka cerita tuh, pengennya sih gitu sebenarnya. Cuma ini saya matangkan dulu nih anak-anak, setelah artinya memang program ini jalan, anak-anak sudah matang nih dengan dongengnya, saya carikan narasumber mungkin nanti itu biar suasananya jadi baru. Ya, betul sekali Bu Mutiara, keren. Saya juga pernah merencanakan seperti itu, Pak Putra diundang ke sekolah, tapi memang waktu Pak Putra itu sangat-sangat padat, susah sekali mengundangnya. Jadi di sini saya sudah ambil 3 kesimpulan dari apa yang mau Bu Mutiara lakukan: koordinasi dengan teman, komunikasi, terus sarana prasarananya diatur dengan rekan guru yang di sebelah, terus mengundang Pak Putra untuk dapat memberikan literasi tentang mendongeng kepada anak-anak. Nah, kapan Bu Mutiara mau lakukan itu, Bu Mutiara? Secepatnya, Bu Agus. Kan terutama nih, ada kegiatan, mungkin lagi 2 hari, karena kan besok masih ada pelatihan di sekolah. Jadi mungkin hari Jumat, baru dapat ngobrol nanti sama Bapak Kepala Sekolah untuk memfikskan programnya ini dulu. Jadi sambil nanti jalan, pada saat rapat guru di awal kegiatan tahun ajaran baru, disitulah nanti saya mungkin artinya mengajak teman-teman lah untuk meng-up lagi program ini, menjalankan lagi program ini di sekolah. Gitu. Oke, baik. Nah, berarti Bu Mutiara sudah punya komitmen nih untuk melakukannya. Nah, gimana ya? Bagaimana caranya Bu Mutiara untuk dapat melakukan komitmen yang Bu Mutiara sudah bilang tadi, maunya sih hari Jumat seperti itu. Gimana caranya agar komitmen itu terlaksana? Siapa mungkin yang nanti bisa mengingatkan, membantu melakukan komitmen itu? Oke, betul sekali itu Bu Agus, komitmen itu penting. Nah, jadi karena ini kegiatannya juga mepet, kebetulan saya ngajak K3S Kabupaten yang sana-sini aja hilang dari sekolah karena kegiatan lain di luar sekolah dan sering rapat. Mungkin nanti saya buat note nih di kalender HP saya untuk mengingatkan, jadi ada alarm biar saya ingat, oh nanti saya mau ngomong gini gitu sama Pak Kepala Sekolah. Seperti itu. Mungkin nanti juga saya ngobrol dulu kali ya sama teman juga di sekolah yang memang sejalan nih dengan prinsip saya nih untuk mengingatkan. Kebetulan ada nih Bu Santi nih yang ruangannya juga sering saya pakai. Nah, artinya memang biasanya bisalah untuk mengingatkan. Diajak berkolaborasi, mengingatkan. Oke, baik. Kita sudah ngobrol sekian lama dan mondar-mandir ke sana kemari. Bu Mutiara dapat nggak yang Ibu Mutiara inginkan, atau apa yang didapat dari obrolan kita ini? Yang saya dapatkan dari obrolan dengan Ibu Agus, mungkin komitmen diri ya. Jadi untuk menyukseskan sesuatu program yang kita inginkan, dibutuhkan komunikasi. Dan itu yang akan saya lakukan nanti. Jadi komunikasi itu penting sekali untuk mendukung rencana yang ada. Seperti itu. Baik, Bu Mutiara, silahkan lanjutkan programnya.
di obrolan kita ini juga Bu Mutiara sudah mendapatkan motivasi diri seperti itu. Ya, semangat lanjutkan programnya, semoga programnya berhasil. Nanti kalau sudah berhasil saya mau adaptasi di sana, mau praktek. Oke, kapan-kapan main ke sekolah saya. Ikut langsung mendongeng dengan kami. Iya, saya belajar nanti loh. Saya kan nggak bisa dongeng. Boleh, ayo boleh Ya. banget. Kasih Bu Mutiara. Oke, terima kasih Bu Agus. Senang sekali bisa ngobrol sama Bu Agus. Saya jadi plong. Oke, makasih banyak. Selamat datang Bu Yulas. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa obrolannya Bu Agus dengan Bu Mutiara di sesi coach ini ya. Jadi tadi yang Bu Agus minta saya supervisi kan di pertanyaan dan di present ya. Ya. Iya. Gimana perasaan Bu Agus setelah melaksanakan coaching? Duk gitu Bu. Dagdikdukser saya Bu. Tapi nggak kelihatan loh. Saya nanya gini, kemana? Saya sudah sampai di rencana, ngapain? Saya nanya identifikasi lagi. Ya, itu mungkin itu pentingnya kita membuat catatan ya Bu ya. Tulis aja TIRTA biar kita tuh maju gitu loh. Maksudnya nggak mundur lagi, maju terus gitu. Nah. Ya, betul. Ini gini Bu, coachingnya tuh terlalu superior nih, jadinya saya dagdikdukser gitu. Dan perasaan saya, tapi lega sih, lega. Kenapa lega? Karena coachingnya bilang, Ibu yang didapatkan apa? Oh, saya dapat begini. Oh, akhirnya dapat solusi. Apa memang dapat apa enggak gitu. Saya takutnya enggak, nanti saya tambah dug-dugan ya Bu. Iya, luar biasa Bu Agus. Tapi tadi tuh jujur saja secara keseluruhan saya nggak lihat Bu Agus deg-degan. Mungkin karena cara bicara Bu Agus tuh kayak santai, gini mengalir gitu loh, kayak lembut. Jadi nggak ada saya lihat suara yang bergetar karena deg-degan, itu saya nggak lihat. Jadi secara keseluruhan alurnya juga sudah ya, walaupun ada agak mundur dikit tadi ya nggak masalah lah. Kemudian Bu Agus, gimana Ibu, bagaimana penilaian Bu Agus atas performa dalam tadi kan Bu Agus mintanya dinilai dalam kompetensi present dan berbicara, maksudnya bertanya secara terbuka. Bagaimana menurut Bu Agus? Menurut saya sudah bisa sih mencakup semua alur, tapi mungkin kalau di present saya berusaha keras untuk menghadirkan seluruh jiwa dan raga saya di sini, walaupun tadi ada motor yang lewat ngeret gitu, mata saya ke sana, tapi saya berusaha menghadirkan diri saya dan jiwa saya di sini untuk selalu memandang dan menatap Bu Mutiara. Nah, di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, sebenarnya saya masih kurang Bu, saya harus belajar lagi karena saya sadar sudah direncana, diidentifikasi lagi saya balik ke rencana, seperti itu. Saya harus belajar banyak lagi, tapi syukurnya tadi ya bisa terlewati semua tahap dan coachingnya mendapatkan solusi. Seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa Bu Agus. Jadi tadi Bu Agus sudah mengatakan menilai diri Ibu Agus sendiri dalam kompetensi yang ingin Ibu Agus saya supervisiin tadi. Jadi selanjutnya kenapa apa yang membuat Bu Agus menilainya seperti itu? Apa sih yang membuat Ibu sadar, saya begini, apa sih yang membuat Ibu seperti itu? Ya, karena apa ya, Bu, setelah saya ngomong, gitu, misalnya setelah saya mengajukan pertanyaan kepada Bu Mutiara, saya mikir lagi, wih ini pertanyaannya kemana sih, saya lihat catatan, loh kok sudah rencana lagi ke identifikasi, nah seperti itu, terus saya kata mungkin, sampai saya tutup mulut, wah gitu ya tapi kan masih perlu belajar lagi lah pokoknya Ibu. Iya, luar biasa Bu Agus. Bu Agus sudah bisa menilai diri Bu Agus sendiri. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan catatan saya ya Bu Agus ya. Oke, silakan Ibu. Dari kompetensi yang tadi Ibu Agus ingin kembangkan, yaitu ada 2. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka, kemudian ada present. Dari present tadi di awal sudah bagus ya, jadi Bu Agus itu sudah memuji Bu Mutiara. Bu Mut,
saya melihat Bu Mut ini seperti cerminan masa muda 10 tahun yang lalu. Luar biasa, pinter banget menyanjungnya. Ya, ya. Kemudian saya juga melihat tadi pada identifikasi Bu Agus berkata seperti ini. Bu Mutiara, saya tertarik dengan program Ibu seperti itu. Jadinya itu menunjukkan ketertarikan Ibu terhadap program Bu Mutiara. Jadinya Bu Mutiara lebih semangat lagi untuk menceritakan gimana sejarah dari programnya itu. Luar biasa. Jadi itu dari presentnya pada saat identifikasi. Kemudian dari pertanyaan terbuka tadi sudah bagus sih Bu Agus. Saya tidak menemukan Bu Agus mengeluarkan pertanyaan tertutup atau pertanyaan yang sulit yang membuat Bu Mutiara susah untuk menjawab. Tidak ketemu saya. Kemudian Bu Agus juga menulis kata kunci tadi ya. Jadinya berulang kali Bu Agus seperti ini. Iya, Bu Mutiara, dari kata kunci yang saya catat, kata kuncinya Bu Mutiara, bagus banget. Saya suka banget itu. Jadi di situ kelihatan selain keseriusan, di situ kelihatan jadinya presentnya. Ibu hadir utuh untuk sampai Ibu nyatet kata kunci dari Bu Mutiara. Luar biasa, Bu Agus. Itu saja. Itu yang sudah sesuai dan menurut saya sudah lewat sih dari standarnya. Kemudian bagaimana pendapat Ibu mendengar umpan balik dari saya? Perasaan saya jadi bukan sedikit hilang jadinya duk-duk saya Bu. Jadinya lega, bisa tenang dan bisa belajar lagi untuk proses atau untuk alur coaching ini. Saya ingin belajar lagi, mungkin nanti saya coaching bukan hanya rekan guru atau murid saya, nanti saya coba coaching suami saya pas pulang kerja. Luar biasa, sekalian belajar. Iya, tapi namun demikian izinkan saya juga untuk menyampaikan apa yang masih bisa dikembangkan Bu ya. Jadi tadi itu saya mengamati, saya mencatat juga Ibu masih ngomong mungkin. Ya, betul. Sampai Ibu mungkin jadi mungkin kata-kata mungkin itu sudah ada di luar kepala Ibu dan kemudian dia masuk. Mungkin kan saya ikutan juga jadinya. Iya, terpengaruh. Saja nanti Ibu tambah kosakata dengan baca buku, jadinya tak keluar lagi kata-kata mungkin, kira-kira yang seperti itu. Ya. Ibu juga tadi saya mendengar Ibu mengucapkan dari obrolan kita yang mondar-mandir kesana kesini. Dia ngomong gitu, kan saya jadi gitu. Mungkin bisa dirubah menjadi dengan obrolan kita yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Jadinya Bu Mutiara lebih merasa, oh ya bermanfaat seperti itu. Ya. Oke. Kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang supervisi dari saya tadi? Pendapat saya memang benar sekali, Bu. Benar sekali saya ngomong mungkin sampai tutup mulut. Terus saya ngomong mondar-mandir itu karena saya sadar, loh, saya sudah direncana, ngapain lagi saya identifikasi. Makanya saya bilang, Bu Mutiara, dari percakapan kita yang mondar-mandir seperti ini, saya takutnya Bu Mutiara nggak menemukan solusi. Makanya saya bilang, Bu Mutiara, maaf, ini percakapan kita mondar-mandir. Oke, nanti saya perbaiki biar nggak bilang kata mondar-mandir lagi. Iya, jadi itulah kenapa saat menjadi coach itu kita harus membuat seperti bagan ya Bu ya, TIRTA. Oh tadi saya udah di T, saya harus ke ini. Oh saya udah di ini. Sudah habis ngulik-ngulik di I, saya ke R nih gitu Bu ya, supaya tidak ada maju mundur seperti itu. Kemudian dari diskusi kita ini, apa sih yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu?
duh, habis ini saya mau ini nih gitu untuk mengembangkan kompetensi Ibu. Baik, yang akan saya lakukan ke depannya untuk menambah kosakata saya, yang pertama saya harus belajar membaca buku yang lebih banyak lagi biar kosakata lebih banyak. Terus akan mencoba melatih, tidak hanya dengan rekan guru, mungkin anggota keluarga di rumah juga bisa kita ajak coaching seperti itu Ibu. Dan berusaha untuk belajar hadir penuh pada saat ada teman atau ada orang yang berbicara dengan kita. Itu Ibu. Oke, luar biasa, Bu. Jadi, Ibu sudah tahu ya, apa sih yang akan harus saya lakukan, seperti itu. Semoga, dengan hal ini Ibu sudah mulai bisa merencanakan sudah Ibu rencanakan tadi apa yang saya lakukan, semoga Ibu berkomitmen untuk melakukannya, untuk mengembangkan kompetensi Ibu. Ya, Bu, ya? Oke, baik Ibu. Terima kasih. Saya akan Baik. berkomitmen ke depannya. Luar biasa, Bu Agus, karena keterbatasan waktu, saya sudahi ya. Ya, terima kasih banyak sesi supervisinya hari ini Bu Uyula. Terima Terima kasih. kasih.